Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ya di pembahasan baru kita ya yang telah kita mulai pada pertemuan pertama tentang bagaimana keistimewaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang para kaum terdahulu atau ahlul kitab ya, agama-agama samawi, yang mereka itu komplain lah, "Oh, Allah seperti tidak adil ya, kita sudah seharian beramal soleh ya, namun hanya satu kirot ya, namun umat muslim ya ketika beramal soleh ya dengan waktu yang lebih sedikit, namun kok mendapatkan dua kirot." Itulah bentuk keadilan Allah, takdir Allah, kehendak Allah yang memang Allah kehendaki ya, yang kita tidak bisa protes ya. Allah yu'tihi ma yasha' ya kan, dalam Al-Quran ya, Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan yang Allah kehendaki ya. Nah, dan Allah itu azizun hakim, Allah itu maha bijaksana lagi maha ya adil ya. Nah, kemudian di hadis yang kedua yang insya Allah kita akan lanjut ya, temui dengan alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, tadi lupa ya, kayaknya belum apa, iftitah ya, belum pembuka. Nah, maka kita lanjut ke dalam hadis yang kedua ya. Al hadits tsani, tentang bagaimana jaminan bagi umat manusia. Ya, sebetulnya umat manusia di sini adalah umatnya Rasulullah ya. Bagaimana sih ya manusia itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah ya. Seperti sebetulnya ya, kita lihat di sirah dan juga di surat Yusuf, kemudian surat Yunus, surat apa lagi tentang banyak yang kisah itu, surat Taubah ya, beberapa surat itu Al-Ankabut ya, itu dikisah-kisahkan bahwa nabi-nabi sebelum juga punya mukjizat, punya syafaat kepada umatnya ya. Artinya apa? Dari zaman nabi terdahulu, zaman kisahnya Nabi Nuh ya, kita ketahui ya, ketika Bahtera itu dipenuhi oleh umat-umatnya Nabi Nuh, itu sebetulnya jaminan juga ya kepada umat-umat muslimin terdahulu lah. Emang mereka muslim, Ustaz? Ini pernah singgung di pertemuan Akidah Wasitiyah ya. Ini sedikit ya, sedikit kita merojaah tentang bagaimana sih hakikat seorang muslim ya. Apakah umat terdahulu itu muslim atau tidak ya? Nah, karena ini memang pembahasan hadisnya tidak terlalu panjang karena hadisnya ada hadis yang membutuhkan takwil secara lugawi ya, secara bahasa butuh dikembangkan. Ada hadis yang secara lugawinya atau balaginya, secara balaghah itu nggak perlu banyak dikembang, artinya hadis zohir ya, hadis yang secara terjemah itu udah sedikit menampak maknanya. Nah, ini termasuk hadis yang zohir ya, secara makna atau artinya itu udah senampak makna-makna dari hadis tersebut. Kita sedikit melebar tentang bagaimana jaminan terhadap umat sebelumnya, termasuk dari definisi muslim ya. Eh, Muslim itu ya, secara bahasa aslama yuslimu. Aslama yuslimu itu artinya apa? Selamat. Ya, jadi seluruh umat yang Allah janjikan keselamatan pada zaman dan di bawah ya wahyu yang dibawa oleh seorang rasul ya, ketika dijamin keselamatan itu seorang muslim. Itu secara bahasa ya. Nah, secara eh, etimologi ya, bahasa. Secara terminologi, secara syariat atau definisi, Muslim itu dibagi menjadi dua. Ada Muslim termasuk umat agama Islam, yaitu umatnya Rasulullah SAW. Itu disebut Muslim karena pelaku Muslim itu sebagai penegak syariat Islam. Ada yang mendefinisikan bahwa Muslim itu
seluruh umat yang mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun beda nabi atau beda rasul. Yang benar gimana? Satu, Wallahu a'lam. Dilihat dari dalam Al-Quran, lupa suratnya apa ya, bahwa eh, diberikan kejaminan atau diberikan ya syariat seperti kaum-kaum terdahulu, ya seperti kaum-kaum terdahulu, artinya ya kaum terdahulu juga mempunyai syariat, ya syariat Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya yang mana dibawa oleh para rasul, ya wallahu a'lam. Ya kalau kalau kita bicara syariat, memang dari zaman dahulu sudah ada syariat, syariat Allah. Namun kalau penamaan Islam, yaitu syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Ini banyak sekali perbedaan pendapat, termasuk dari para kalangan ulama salaf, ya. Nah, dari Imam Nawawi, Imam Utsaimin, kemudian yang Anda baca juga dari kitab-kitab beberapa kitab tauhid, ya, kitab tauhid fi manhaj, ya. Itu ada beberapa pendapat yang mereka berbeda-beda. Ya. Namun intinya ya, secara syariat, ya para ulama tetap menetapkan ya bahwa ketika mereka mengikuti syariat Allah sebelum Rasul diutus, ya mereka akan mendapatkan keselamatan. Ya. Nah ini jaminan, ya, jaminan kepada umat-umat terdahulu. Ya, apalagi jaminan kepada umatnya Rasulullah yang diberikan keistimewaan lebih, seperti di hadis yang pertama kan, kita diberi keistimewaan, ya mendapatkan pahala yang lebih besar, walaupun dari eh, apa namanya penjelasan dalam kitab ini, ya memang, ya, kenapa Allah itu memberikan keutamaan lebih dalam berpahala, ya karena para ulama berpendapat, ya termasuk dalam syarah kitab ini, bahwa umat Rasulullah ini termasuk umat yang jangkanya panjang, ya jaraknya itu panjang, ya. Yang kedua, fitnahnya lebih berkembang pesat, ya zaman sekarang kita lihat, ya makanya para ulama memandang mungkin itu salah satu hikmahnya kenapa umatnya Rasulullah itu diberikan pahala yang lebih daripada umat sebelumnya, ya karena kita mendapati zaman yang lebih banyak fitnahnya, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW dari riwayat Imam Nasai dan juga Muslim, ya, nanti dia akan datang zamannya, ya ketika seseorang muslim memegang keimanan seperti memegang batu batu bara, ya, dan Rasulullah sudah menjamin, ya, lan tadillu, ya fikum, ya eh, bi amroin, ya kalian tidak akan sesat, ya ketika kalian memegang kedua, ya sumber apa itu, kitab Allah wa sunnati Rasulillah, ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nah, ini jaminan kepada umat kita. Artinya apa? Ketika Rasulullah banyak menurunkan hadis tentang jami atau tentang bagaimana menjaga umat di akhir zaman, ya ditekankan bahwa nanti akhir zaman itu banyak orang sudah melepas keyakinannya walaupun dengan label Muslim. Ya, makanya kaum liberal itu, ya mereka itu kan menganggap Muslim itu bukan nama. Muslim itu adalah bagaimana orang itu berbuat kebaikan dan tidak zalim. Ya, jil ya, kalau kita sering dengarnya jil. Ya walaupun itu sesat, ya sampai orang-orang liberal aja merasa seperti itu, makanya mereka kan menyamakan seluruh agama kan, karena bagi mereka itu muslim itu bukan syahadat. Paham ya para jamaah sekalian, ya, tapi jangan dianggap ini benar, enggak, ini sesat. Muslim itu bukan syahadat. Muslim itu adalah orang yang berbuat kebaikan dan tidak zalim. Itulah liberal, ya karena punya dosa liberal, ya dia mengaku itu, ya. Ya, dia berbicara, ya kita ini sok-sok benar aja menjadi seorang Islam. Enggak, kata dia. Jadi dia menganggap bahwa seluruh orang yang berbuat kebaikan dan tidak zalim adalah muslim. Ya, walaupun dia ke gereja, walaupun dia ke wihara. Ya, tentu ini bertentangan dengan syariat Islam seperti kisahnya Abu Sufyan, ya. Seharusnya secara pandangan Abu Sufyan itu jauh, ya, lebih dahulu menjadi seorang muslim daripada Abdullah bin Umar dong. Kan gitu seharusnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi itu jelas, ya menurut Anda pribadi.
Ya, pendapat itu pendapat yang sesat ya. Tentu sesat ya, bukan pendapat anak aja ya. Insya Allah para seluruh ulama itu sesat. Ya. Kita masuk ke dalam hadis, hadis riwayat Muslim ya. Dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dimulai dengan hadis Rasulullah, Inna Allah zawali al-ard. Allah itu telah memberikan aku kewajiban untuk menyebarkan dunia, untuk menjelajahi dunia. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Dan aku melihat dari sisi masyrik, masyrik itu timur, wa maghrib, maghrib itu barat. Makanya negara Maghrib itu kan negara Maroko kan. Karena negara Muslim yang saat itu dipimpin oleh Amr bin As, ya, menuju Maroko yang sampai peradaban Islam. Wa inna ummati saya belum mulkuha, dan umatku nanti, ya, kaum muslim itu nanti akan menjelajahi, akan menyebarkan Islam, ya, sampai ke seluruh itu, ya, dari timur sampai barat nanti akan tersebar Islam. Sampai zaman sekarang kan seperti itu ya, kita melihat ya, zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu agama Islam, nggak seperti zaman dahulu kan, ya, kayak seperti kekaisaran Romawi, ya, kemudian kepada Malik Persia, yang mereka yang diberi utusan Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Ya, karena belum tersebar. Kalau sekarang orang buka YouTube, buka Instagram, udah buka Google sudah lihat ada Islam itu kan. Ya. Wazuya li minha wa u'titu kan zainil ahmar wa abyad. Dan aku diberi wewenang, ya, untuk menghimpun dunia itu, untuk menyebarkan agama Islam kepada dunia ini, ya. Dan aku diberikan kenikmatan rezeki dari ahmar wa abyad. Ahmar wa abyad, ya, dimaknai dalam hadis ini ahmar itu emas, ya, abyad itu perak, ya. Maksudnya sumber rezeki yang nanti akan dipegang umatku itu adalah emas dan perak. Ya kan, ada zaman sekarang patokan kita emas kan, ya. Kalau orang yang investasi kan dia nggak peduli harga rupiah kadang, tapi dia lihat harga emas ya. Walaupun yang mempengaruhi, kalau harga rupiah turun, emasnya tuh sehari bisa naik 10.000, 11.000, ya. Itu memberatkan kita kan. Kita mau umroh itu pasti jauh lebih mahal, apalagi haji, ya. Mau investasi jauh lebih mahal dan seterusnya, ya. Wa ummi sa'al tuh, dan Rasul ini akhirnya berdoa dengan kenikmatan dan juga tanggung jawab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin ammah. Ya Allah, untuk umatku jangan diberikan paceklik. Ya, ini ada di dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu melihat 7 sapi yang kering dan 7 sapi yang gemuk dan berlemak. Yang mana Nabi Yusuf mentakwil, ya, mimpi dari Kaisar Mesir itu, bahwa nanti akan datang 7 waktu yang makmur, 7 tahun yang makmur, dan 7 tahun paceklik. Yaitu sanatin am, ya, kelaparan. Ya, jangan diberikan ujian kepada umatku kelaparan, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berdoa ya. Karena ya zaman sekarang kita lihat ya, orang tetap bertumpu dalam harta. Tapi kan nggak semua negeri itu kan sama ya tingkat ekonominya ya. Ada yang susah ya, seperti zaman sekarang kita lihat kesulitan karena perang seperti Palestina, atau ya memang dasar negerinya ekonomi rendah seperti Indonesia gitu ya. Walaupun Indonesia nggak merata semuanya apa duafa ya, fakir ya. Wa allisollito alaihim aduan min siwa anfusihim, ya, dan jangan kita itu diberikan kekalahan oleh musuh-musuh Islam kecuali dari perbuatan mereka sendiri. Ya, kita lihat zaman sekarang, ya, umat Islam itu sebetulnya banyak hancur itu karena apa? Karena ya pemeluk Islam sendiri kan. Kita banyak berpecah belah, 73 golongan yang selamat hanya satu. Ya, maka 73 golongan ini pasti saling, ya, berbentrokan, ya. Ingat, 73 golongan muslim, ya, bukan di luar Islam ya. Karena para ulama seperti dalam kitab Imam Nawawi ya, beliau berpendapat ya Syiah bukan termasuk Islam ya dalam ini. Bukan termasuk 73 golongan ini ya. Fayastabiha bado atau bado tahum, ya, bado tahum.
Ya maka nanti runtuhnya kerajaan Islam atau kekuasaan Islam. Jangan ya Allah, jangan engkau menjadikan Islam ini saling bermusuh atau diruntuhkan kekuasaannya oleh orang lain atau dari kaum lain. Wa inna rabbi qala. Ya. Jadi sini Rasulullah SAW ya telah diberikan di awal hadis ya Rasulullah itu diberikan kenikmatan tanggung jawab untuk menyebarkan Islam ya diberikan rezeki dengan emas dan perak dan Rasulullah berdoa jangan engkau memberikan kepada kaumku ini ya kaum muslim ini paceklik dan juga mendapatkan kehancuran Islam dari musuh-musuh selain dari diri mereka sendiri. Kalau dari diri kita ya salah kita ya. Salah kita sendiri kenapa kita nggak mau berpegang teguh ke dalam keyakinan yang benar dan tidak mau bertoleran gitu kan. Kalau Rasulullah itu hidup di lingkungan orang-orang Yahudi kan, tapi Rasulullah tetap toleran. Rasulullah nggak membunuh mereka. Rasulullah biarkan dengan perjanjian perdamaian. Ya. Seperti sekarang itu kafir musta'man ya. Kafir yang dijamin keamanannya di negara muslim. Ya boleh tinggal. Ya seperti Jeddah, Riyadh kan banyak non-muslim kan. Dan masuklah ke dalam hadis qudsi wa inna rabbi qala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu." Ya, wahai Muhammad, kata Allah ya. Nabi Muhammad, ketika aku telah menetapkan takdir, qada itu takdir, fa innahu la yurad. Nggak bakal ada yang bisa menghalangi takdir tersebut. Ya, ingat bisa diubah, tapi kalau sudah waktunya yang Allah takdirkan nggak bisa lagi dibantah. Kita bisa berdoa, misalkan, ya Allah, ya, misalkan tambahkan rezekiku, ya, solehkan anakku, ya, berikan rezeki yang lebih kepada keluargaku, kesehatan, ya, itu bisa berubah. Tapi kalau sudah waktunya Allah takdirkan, tidak ada yang bisa menghalangi takdir tersebut. Wa inni u'toituka, namanya u'toituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin amah. Dan aku telah mentakdirkan kepada umatmu, telah menjamin kepada umatnya Rasulullah SAW tidak akan terjadi paceklik. Wallahu a'lam. Ya, kita lihat ya, saudara-saudara kita di Palestina ya. Sesulit-sulitnya mereka, secara akal mereka itu sudah paceklik, tapi masih ada yang bisa bertahan. Kenapa? Karena Allah jamin ya melalui kita sebagai saluran sodako, zakat. Allah jamin ya, ya walaupun banyak yang meninggal, itu tak qadarullah. Ya, namun mereka tetap diberikan ya rezeki, tetap bisa makan walaupun dalam kesulitan. Ya, yang kedua apa kata Allah? Ya tentang jaminan kepada umat Rasulullah wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim dan tidak akan runtuh Islam itu kecuali karena mereka sendiri. Ya. Kita lihat bahkan ya di hadis Muslim tentang akhir zaman di hadis yang panjang tentang turunnya ya Dajjal. Dajjal itu kan punya kelebihan dari Allah yang manusia itu nggak bisa lawan. Seharusnya secara akal manusia itu kaum muslim itu runtuh, kalah pas. Tapi Allah menjadikan itu kemenangan ya di bawah komandonya Nabi Isa alaihissalam. Ya'juj dan Ma'juj ya diberikan tenaga lebih dari manusia. Tapi Allah dulu lantahkan nanti dengan ya, nah lupa dalam hadis itu oh ya ulat-ulat yang menggerogoti mereka. Ya, inilah bagaimana Islam itu nggak bakal runtuh sampai akhir zaman. Allah janji. Tapi Allah nggak menjanjikan bahwa kita itu nggak saling berperang. Lihat, ya ini anak garis bawah ya. Wa alla usallita alaihim adwan siwa anfusim. Siwa itu arti kecuali. Jadi kita tuh nggak bakal runtuh kaum muslimin. Kecuali karena memang kaum muslimin sendiri yang pengen saling runtuh zaman sekarang. Oh, Wahabi, oh, NU, oh, Muhammadiyah, dibeda-bedain. Buat apa sebetulnya? Ya memang kita belajar keyakinannya berbeda ya.
Tapi kalau kita sudah bermasyarakat, jadikan satu udah. Ya, ya. Kita bukan harus menjauhi seluruhnya kan. Kita bermuamalah tetap bermuamalah kok. Ya. Apa yang membedakan ziarah kita? Nggak ada kan? Ya. Walaupun kita bisa membatasi ya. Kita bicara kepada yang berbeda keyakinan, ya kita jangan menyinggung gitu kan. Oh, kita tahu ini satu keyakinan, nah kita bisa lebih terbuka. Tapi kalau muamalah tetap kan, ya, jangan sampai kita ini runtuh karena kita sendiri. Allah nggak menjamin itu dalam hadis ini. Kita bisa runtuh karena kaum muslimin sendiri yang saling bermusuhan kan. Nauzubillah min zalik ya. Nah, mulai dari diri kita, ya, walaupun kita sudah belajar agama yang benar dan kita harus yakin kita belajar dari sesuatu yang benar. Tapi ingat, untuk bermuamalah, jangan merasa paling benar. Ya, walaupun kita tahu kita memiliki hadis, kita memiliki Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh, yang insya Allah ya, dengan keyakinan yang benar. Tapi kalau kita memiliki mindset kayak gitu ketika kita bermuamalah sosial, habis dakwah Islam ini, habis pasti. Ya, yang ada kita menjadikan kita ini sebagai agama terasa agama yang bukan moderat. Padahal Rasul itu mengajarkan kita untuk moderat ya. Maksudnya kita itu terbuka toleran, walaupun ada batasannya. Nggak full moderat ya. Tapi jangan liberal juga ya. Kita harus bisa menengahi ya, dua hal tersebut ya. Yastabihu baidotahum ya. Yang nanti akan memecahkan ya telur-telur ya, atau maksud di sini secara makna adalah kerajaan Islam ya. Lihat kerajaan Fatimiyah, Abbasiyah runtuh kenapa? Harta. Abbasiyah kenapa? Perempuan yang menggoda para raja ya. Semuanya runtuh ya. Kerajaan Fatimiyah tahun runtuh 1925. Kenapa? Fitnah ya. Nah, otonom Fatimiyah itu karena fitnah di kerajaan mereka kan ya. Kerajaan Islam terakhir yang memang dengan keyakinan Asy'ari ya, runtuh 1925. Kenapa? Fitnah mereka sendiri kan ya. Memfitnah bahwa ada masuk ya, dari sekuler, ada masuk dari ini yang akhirnya mantan raja-raja dari Fatimiyah itu merasa ini sudah bukan Islam gitu. Tapi kerajaan tersebut ingin berpolitik, ya, raja pada zaman tersebut ingin berpolitik, akhirnya runtuh sudah, ya kan? Berpecah belah, akhirnya Fatimiyah runtuh menjadi kerajaan otonom. Ya, apa kata Allah selanjutnya? Walau ijtama'a alaihim man bi toriha, atau dalam hadis yang lain man baina aktoriha. Nah, maka ini derajat turun. Ya, karena ada lafaz yang lain. Ya, namun tetap sahih ya. Walaupun dari seluruh penjuru atau beberapa penjuru itu memusuhi kaum muslimin, gak bakal terjadi. Hatta yakuna bai ba'dohum yuhdiku ba'don. Ya. Wayas di ba'dohum ba'don. Ya, sampai nanti umat muslim itu saling bermusuhan satu sama lain dan menghancurkan satu sama lain. Ini yang Allah nggak jamin di akhir hadis. Ya. Mau orang kafir itu saling bermusuhan. Afan, mau orang kafir itu memusuhi kita untuk menjatuhkan kita, tidak bisa. Tapi yang akan menjatuhkan kita itu ya kita sendiri. Wayusbi dan menawan, ya. Sahabat Yusbi itu menawan atau menjadikan budak. Ya, nanti kaum muslimin akan menjadikan perbudakan satu sama lain. Ya, ini yang kita takuti. Ya, dan ini yang Allah janjikan loh. Ya, kata orang-orang kalau Al-Tasir ini yang Indonesia ya, ini hadis futuristik. Hadis yang Allah janjikan pada zaman sekarang. Pada zaman yang Rasulullah itu belum mendapati ya. Akan datang zamannya kita ini runtuh karena kita sendiri. Dan nanti kita ini seakan-akan menawan satu sama lain. Ya, apa itu menawan? Ya, yang ditawan ya. Tawanan dalam kita berdakwah. Islam itu seakan-akan nggak bebas. Padahal Islam di dunia ini banyak kan. Ya kayak kita sekarang. Ya, kita mau berdakwah. Ya,
Nggak cuma kita, mungkin golongan yang lain, NU Muhammadiyah atau HTI atau apa ya. Ya, yang mereka masa Islam tapi berdakwah nggak bisa terbuka kan. Inilah tawanan kita. Ya. Inilah kita masa tertawan ya. Seperti sekarang kita tertawan kan. Ya. Coba ini dakwah kita sebarluaskan. Nggak banyak yang bisa nerima. Ya. Inilah bagaimana akhir zaman telah menunjukkan ya bahwa ya hadis ini membawa kebenaran ya. Maka kita berhati-hatilah dalam kita bermuamalah ya. Walaupun Allah telah janjikan ya dalam hadis qudsi kita akan runtuh karena ya kesalahan kita masing-masing kepada saudara kita semuslim, tapi jaga ya. Tetap kita jagalah ya ziarah ya tali silaturahim kita kepada saudara-saudara kita tetap kita jaga ya ziarah kepada muamalah lah ya terhadap teman-teman kita satu kelompok dengan Islam. Kalau ini pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu ya. Cita-cita anak, kalau kita dakwah salaf aja nggak mau bersatu, masih singgung sosmed sana, singgung sosmed sini. Ya, gimana mau diterima dong? Orang kita aja yang dakwahnya mulai dari minus, bukan dari nol aja saling bermusuhan kok. Susah kan? Kalau kita nggak mau bersatu, ya. Akhirnya kita aja dakwah salaf mulai ya. Oh ini nih pengikutnya Ustaz Yazid, rahimahullah. Oh ini pengikutnya Ustaz Firanda. Ngapain kayak gitu sih? Buat apa? Kita ini pengikutnya Rasulullah. Bukan pengikut Ustadz ini, bukan pengikut Ustadz itu. Setiap ulama aja punya beda pendapat, tapi mereka nggak bermusuhan kok. Ya, nggak ada dalam riwayat pengikutnya Ahmad bin Hambal bermusuhan dengan pengikutnya Imam Malik. Ya, rahimallahu taala, nggak ada. Kok kita sekarang yang Ustadz kita ya, Ustadz kita aja berpedoman pada ulama-ulama yang lalu. Kenapa kok kita bermusuhan? Jadi kan pertanyaan dalam diri kita, ya. Nggak usah kita bermusuhan dalam pendapat ulama kita. Ustadz kita bisa berpendapat karena dia punya dalil, ya. Tapi kita nggak boleh menjadikan pendapat ustadz kita itu mutlak kebenaran, nggak boleh. Itu pendapat beliau dan beliau punya dalil. Ya, ingat masalah fikih itu khilafiyah, ya. Bisa jadi pendapat ustadz ini berpendapat karena lingkungan di Jakarta, ya. Atau ustadz yang B misalkan berpendapat karena lingkungan di daerahnya lebih kuat Islamnya. Jadi pendapatnya berbeda. Jangan kita salahkan satu sama lain, ya. Nah, ini yang terjadi ya agar kita dijamin ya agar tidak saling bermusuhan lah ya karena Allah nggak menjamin hal tersebut kan Allah bahkan di akhir ayat hadis ini ya kita akan hancur karena ya satu sama lain dan akan menawan satu sama lain ya karena kita nggak mau ya menerima ya kita nggak mau mengalah nggak mau toleran memang kita belajar dengan benar tapi ketika kita bersosial hati-hati ya nah kita masuk ke unsur fikih dalam hadis ini ya agama Islam akan terus tersebar Allah janjikan ya inna ummati saya belogu mulkuha sesungguhnya umat Islam ini ya umat Rasulullah ini akan mencakup seluruh bumi wazuyilalihi minha dan akan menghimpun seluruh agama Islam ini akan terhimpun ya kita lihat ketika sahabat Abu Bakar telah menyebar sampai Kufah di bawah komando Kufah itu pertama di bawah komando Abu Ubaidah Al-Jarrah wafat pada 15 Hijriah kemudian dibawa lagi oleh Abu Musa al-Asy'ari yang berkediaman di Yaman, kemudian dibawa lagi oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian oleh Bani Umayyah setelahnya kan di Kufah itu. Nah, itu dibawa komando oleh Abu Bakar, kemudian dikuatkan ya, diberikan kerajaan oleh Umar bin Khattab ya. Kemudian dijadikan negara berpolitik kuat oleh Utsman bin Affan. Mulai dakwah Islam itu tersebar kan. Jadi bisa dibilang tinggi-tingginya kerajaan Islam itu pada zamannya Umar dan Utsman ya kan? Nah, sampai zaman sekarang apa? Tersebar, ya.
Nah, yang kedua, umat Islam tidak akan dibinasakan dengan kelaparan secara menyeluruh. Ya, Rasulullah berdoa loh. Sa'altu Rabbi li ummati alla uyuhlikaha bisanatin ama. Ya, wahai Rabbku, aku meminta kepadamu untuk umatku ini jangan diberikan paceklik yang menyeluruh. Ya, seperti tadi anak kisahkan ya. Ini pendapat anak pribadi ya. Secara akal, saudara kita di Palestina itu udah nggak bisa selamat kasarnya. Ya, ya. Karena negeri Palestina itu sekarang mau gimana? Tanahnya tandus. Negerinya terisolasi dengan perang. Kok bisa kita membawa bantuan yang bentuknya nggak bisa hanya dari darat, ya? Yang padahal tanahnya sudah dikuasai beberapa itu atau lebih banyak tanah itu dikuasai oleh Bani Israel kan, orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Secara akal seharusnya nggak dikasih masuk gitu. Namun inilah yang Allah janjikan tetap saudara-saudara kita Palestina walaupun banyak yang Allah wafatkan, tapi Allah janjikan mereka tidak akan kelaparan. Walaupun ya tetap dalam keadaan sulit, tetap dalam keadaan sulit kita merasa, kita melihat. Namun Allah janjikan tetap masuk bantuan satu dua bahkan dari luar Muslim pun membantu. Allah janjikan kok, ya. Allah janjikan, ya. Maka itulah kalau kita berpegang teguh ya terhadap syariat Islam, ya, nggak bakal kita ini mendapat kesulitan, ya. Seperti dalam hadis hadis Arba'in kan, ya. Nah, Islam itu sebagai satu jasad, ya. Ketika tangan kanan itu sakit, tangan kiri menutupi kesakitan itu. Ini termasuk janji Allah dong. Ya. Nah, seharusnya muslim itu seperti itu. Dan pasti sampai akhir zaman Allah janjikan ada musim yang seperti itu. Walaupun nggak banyak mungkin. Walaupun hanya sebagian. Tapi Allah janjikan pasti ada sebagian dari kaum muslimin yang merasakan sakit saudara-saudara yang jauh. Ya. Nah inilah bagaimana kalau kita ya beriman kepada Allah, ya, kita termasuk dari hadis-hadis yang menjadikan keutamaan kita sebagai seorang muslim. Ya, nggak perlu kita lihat di media sosial apa. Ya, kita bisa mendapatkan berita tersebut ya secara singkat apa. Kita langsung merasakan mereka lagi dalam kesulitan. Ya, maka kita jangan menghamburkan harta kita bukan pada tempatnya. Ya, buat apa beli A, B, C yang tidak bermanfaat. Tapi kalau saudara kita masih kelaparan, ya, ayo mari kita tunaikanlah ya, harta kita, tenaga kita, ya, untuk mereka. Ya, jangan sampai kita ini runtuh karena perbuatan kita sendiri kepada saudara-saudara semuslim kita. Karena Allah nggak jamin itu. Ya, maka kita bantu, ya, kita jadikan ya saudara semuslim kita ini kuat, ya, agar kita termasuk dari orang-orang yang Allah jamin tadi. Yang Allah jamin tidak akan runtuh, ya, tidak akan masa kelaparan bagi yang sesama menolong aja. Ya, kalau tidak menolong ya sudah Allah janjikan, Allah tidak bisa menjanjikan, ya kan? Karena dia diberikan Allah pilihan. Dia tidak ingin memilih untuk mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka pendapat dari kitab ini, jika bencana kelaparan itu menimpa umat manusia, umat muslim, maka itu hanya menimpa sebagian kecil saja. Tidak akan menimpa keseluruhan umat. Ya. Ya, mayoritas umat muslim tidak akan merasakan kelaparan. Dan Allah hanya takdirkan sebagian aja. Sebagai apa? Agar kita ini ada rasa bersyukur. Kalau kita nggak memandang yang di bawah kita, kita nggak bakal merasa bersyukur. Kita akan merasakan kita masuk kurang, kurang, kurang. Karena nggak ada contoh di bawah kita. Ya. Nah, kalau kita hanya berkata, makanya usaha dong, biar tidak kelaparan, tidak merasakan fakir. Lihat, apakah orang Palestina nggak berusaha? Ya, lihat, apakah mereka nggak mau? Mereka tuh nggak mau kayak gitu, para jamaah sekalian. Siapa sih yang mau?
Bahkan Anda melihat banyak dokumentasi ya. Bahkan orang kafir pun ini di luar konteks ya. Bukan kita mendukung orang kafir. Bahkan ada orang kafir membuat sebuah game untuk mendokumentasikan orang-orang Palestina. Sebegitu mereka itu berpeduli. Ya, bukan rasa apa. Ini untuk kita menumbuhkan rasa bersyukur kita. Ya, nah, seorang ayah dan anak perempuannya yang bercanda. Ya. Oh, ada bom di sini, ada bom. Nggak lama, di sore hari setelah sholat asar, mereka pulang dari sholat dan akhirnya mereka kebom semua. Kalau ditanya mereka pengen nggak kayak gitu, nggak bisa. Mereka nggak mau kayak gitu. Cuma mereka nggak bisa keluar. Ya, nah, bahkan banyak ya pendapat bahwa sebetulnya yang kita lihat di media sosial itu yang selamat, tapi banyak yang nggak selamat di reruntuhan kan. Antara jasadnya atau makin mereka masih tinggal di daerah tersebut. Nah inilah bagaimana Allah memang sengaja takdirkan. Walau alam ini pendapat beberapa ulama. Ya, bukanlah kekafiran yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, ya, yang ditakutkan Rasulullah SAW adalah ketika dibentangkannya dunia sehingga manusia itu akan berlomba-lomba untuk memerebutkan dunia itu. Ya, dalam hadis yang lain, ya, hadis riwayat Muslim juga, wallahi mal faqra akhsya alaikum. Aku nggak takut kepada kalian itu kefakiran, miskin enggak. Umat Islam ini akan selalu menjadikan umat yang kaya. Walakin akhsya an tubsatu alaikum dunya. Tapi aku takut kepada kalian untuk kayak itu ya basato itu sebetulnya menggampai ya. Tubsatu ketika kalian itu digampai ditarik fitnah dunia kama busitot ala man kana qablakum seperti orang-orang yang tertarik terhadap dunia di sebelum kalian fatana fasuha dan akan menyebarkan dunia kama tanafasuha dan akan berlomba-lomba seperti orang yang sebelum kalian itu berlomba-lomba terhadap dunia wa tuhlikakum kama ahlakathum ini nanti akan menghancurkan umat manusia orang yang mengejar dunia ya, bukan ana yang ngomong Rasulullah ya apakah berarti kita nggak boleh mengejar dunia enggak tapi jangan sampai dunia itu butuh satu kita menarik kita menjadikan kita itu tujuan ya. Kalau dunia menjadikan kita tujuan, sudah habis kita. Tujuan kita cari harta, nggak cukup lah kita gapai harta yang lain. Nggak cukup lagi gapai harta. Terus, 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 terus. Sampai waktu sholat aja terasa terkubur karena mengajar dulu niat. Ya, ketika sholat subuh merasa letih karena malam, ya, eh, pulang di saat larut gitu ya. Zuhur terasa letih karena kerja yang begitu meletihkan. Asar, ya, sudah tidak ada tenaga untuk sholat asar. Maghrib saat di jalan. Isya sudah merasa letih. Atau bahkan menempuh kerjaan yang lain. Kapan itu untuk Allah? Bukankah roh kita butuh diberikan makan? Ya, seperti dalam hadis Arba'in, ya, sodako itu bukan dengan harta, tapi bisa juga dengan likulit tasbihatin sodako, likulit tahlilatin sodako. Jadi menempuh, ya, kita memenuhi kebutuhan bukan cuma dengan harta, tapi dengan roh kita. Mau sampai kapan kita terbelenggu dengan harta-harta dan harta? Mau sampai kapan? Ya, bukan berarti Anda menyinggung ya para jamaah sekalian, enggak. Kita semua, ya, banyak yang terjerumus dengan dunia. Di sisi lain kita tetap butuh harta. Ya, seperti keutamanya Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, mereka bersedekah dengan harta. Ya, karena mereka memiliki harta yang lebih. Ya, bukan berarti kita meninggalkan harta, tidak. Ya. Kemudian unsur fikih yang ketiga, umat Islam tidak akan dibinasakan dengan musuh yang bukan dari golongan mereka. Ya. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baidotahum. Ya. Tidak akan binasa kecuali dari golongan kita sendiri. Ya. Sesungguhnya ya, ini ancaman
bukan terhadap orang-orang kafir, tapi karena mengancam sesama muslim, ya. Sesama muslim yang akan menjatuhkan, ya. Inilah hadis yang mana belum terjadi pada zaman Rasulullah, ya. Tapi terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib, terjadi pada perang Jamal. Perang antara Aisyah, Muawiyah, dan juga kepada Ali bin Abi Thalib. Muncul tuh akhirnya Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, muncul kan akhirnya karena perperangan Jamal itu, ya. Hmm. Akhirnya muncullah kelompok-kelompok menyimpang yang merongrong Islam dari dalam, justru yang mau diwaspadi oleh umat Muslim. Mulai kan, karena fitnah tuh banyak, aslinya mereka mendukung Islam, ya, tapi memusuhi Islam yang lain karena perbedaan pendapat. Makanya sekali lagi ya, ini kedua kali dalam pertemuan ini kita sama-sama belajar Islam yang benar, ya, dari ustadz yang banyak. Jangan kita sama-sama belajar salah, ahlus sunnah ini saling merongrong, ya. Jangan, ya. Jangan kita ini merongrong, ya. Jangan sampai kita ini menjadikan sesama muslim ini apa? Saling bermusuhan. Jaga ya para jemaah sekalian. Ya, walaupun banyak ya. Ini bahkan dulu pas anak kuliah di SCDI banyak yang memaksakan kehendak gitu ya. Toh kita kan dibawa kebenaran, ngapain kita takut? Kenapa kita harus mengalah? Ya, mengalah bukan bentuk kalah dong. Ya, kita mengalah untuk menjaga sosial kita sesama muslim. Ya, akhirnya ini menurut Anda pribadi ya, silakan para jamaah sekalian boleh berpendapat atau berbeda pendapat dengan Anda. Kita sesama muslim yang penting sama-sama sholat dulu, udah itu dah. Sekarang banyak muslim nggak sholat. Yang penting kita ajak sholat dulu. Nggak perlu kita ajak, oh jangan bid'ah, jangan tahlilan ini. Itu masalah kedua, ketiga, keempat. Tetap itu permasalahan, memang bermasalahan. Tapi yang pertama itu sholat dulu. Sholat dulu. Ya. Buat apa kita merongrong bid'ah, merongrong tahlilan, merongrong ini. Tapi orang Islam aja yang sholat itu cuma 23% di atas muka bumi ini. Kita dakwah sholat dulu ya. Tetap kita berdakwah yang lain juga ya. Tapi kita ajak orang itu sholat. Ya. Itu dia ya. Ini menurut anak pribadi ya. Jadi jangan kita merongrong di media sosial ini. Kita dakwahkan sholat dulu kepada yang umum. Kalau kita sudah lingkup majlis ilmu, ya kita bahas ilmu yang kita dapati pada majlis tersebut. Yang keempat, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad ini idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Ya, takdir itu ada dua. Ya, ini dalam kitab Akidah Wasithiyah pernah kita bahas. Ya, ada kehendak Allah syariah, yaitu perintah Allah. Namun belum tentu seorang hamba memenuhi perintahnya Allah. Atau kauniyah, kehendak Allah yang belum tentu diridhoi, tetapi pasti terjadi. Ya, nah, nah ini banyak pendapat juga dari ulama. Seperti syariahnya, ya, seperti Fir'aun lah. Allah tuh mentakdirkan syariahnya kepada Fir'aun itu untuk beriman. Tapi karena Fir'aun selama dia di muka bumi nggak pernah berdoa, nggak pernah mencari kebenaran, Allah telah takdirkan dia untuk terjerumus. Karena dia nggak mau berubah. Ya sudah, ini takdirnya sudah. Ya. Bisa jadi, ya. Nah, takdir kepada kita itu, ya. Nah, aslinya A, ya. Naudzubillah min dzalik. Karena kan Allah telah menentukan neraka dan surga, gitu kan. Tapi Allah melihat dalam kehidupannya, ya. Allah tahu nanti di kehidupannya di tengah dia akan berdoa, akan berubah apa, ya.
Allah jadikan kauniyah dia sejajar dengan syariah. Yang awalnya mungkin kauniyah dia nggak sejajar dengan syariahnya Allah. Ya, maka bersyukurlah yang mendapatkan hidayah Islam. Bisa jadi, ya, kauniyahnya Allah kepada hamba ini di lauhil mahfud. Karena takdir pertama kan di lauhil mahfud. Yang kedua kan di rahim ibu. Bisa jadi di lauhil mahfud, sebetulnya Fulan A ini yang awalnya kafir, dia akan meninggal dalam kekafiran. Itu kauniyahnya dia. Ya, yang awalnya bertentangan dengan takdir syariah, perintahnya Allah. Tapi ternyata pas di dunia, ya, dia memilih banyak dari kehendaknya Allah, ya, banyak dari kehendaknya Allah yang dia pilih dengan berdoa, ya, memilih untuk beramal soleh, ya. Allah ubah takdir kaumnya sejajar dengan syariah, bisa, bisa, ya. Tapi masalah takdir adalah masalah khilafiyah, ya. Makanya ada qadariyah, ada jabariyah, kan. Kalau qadariyah meniadakan takdir kauniyah. Kalau jabariyah meniadakan takdir syariah. Artinya, ya, syariah itu pilihan kan. Kauniyah itu kehendak Allah, ya. Yang Allah berkehendak apapun bisa diubah di tengah jalan bisa. Karena takdir kan ada 5 tingkatan dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Bisa jadi pada Lailatul Qadar pada tahun ini Allah ternyata merubah takdirnya. Bisa jadi. Atau di minggu ini Allah bisa merubah takdir fulan. Bisa jadi. Yang aslinya pada hari Senin seharusnya fulan A mendapatkan musibah karena dia berdoa di minggu lalu. Atau di hari sebelumnya berzikir pagi petang, Allah tiadakan takdir. Kauniyahnya diubah menjadi kauniyah yang lain. Ya. Karena takdir kauniyah bisa diridhoi, bisa tidak. Kalau takdir syariah, ya, itu takdirnya Allah atau perintahnya Allah yang Allah ridhoi, itu pasti sudah diridhoi oleh Allah kan. Ya, bisa saja dengan kauniyah, bisa tidak. Ya. Kayak Fir'aun, kauniyah dapat, syariah nggak dapat. Kalau seperti Rasulullah, ya, kauniyah dapat, syariah dapat, gitu kan. Nah, karena kauniyah itu ya, ya pasti terjadi, pasti terjadi. Tapi belum tentu diridhoi Allah. Belum tentu sejajar dengan perintahnya Allah, ya. Ini sebagai anda misalkan, ya. Kita misalkan ada pilihan satu, ya, ada kejadian satu. Pilihannya ada A, B, C, ya. Nah, yang Allah ridho itu yang A. Tapi bisa jadi orang itu ditakdirkan Allah dapatnya yang B. Ada yang didapatkan yang A juga. Nah, jadi yang bawah ini kauniyah, yang atas ini syariah, gitu kan. Yang A ini syariah, yang bawah kauniyah. Atau ada yang C juga, ya. Nah, bisa jadi yang kedua, ya, takdir yang kedua, ya, karena tadi yang milih ada yang milih B, ya, ditakdirkan Allah B, ya, karena dia kurang berdoa, kurang apa. Bisa jadi yang di kejadian kedua, karena dia sudah mendapat pengalaman, akhirnya dia berdoa. Yang aslinya di dua ini yang diridhoi, dia aslinya ditakdirkan Allah dapatnya B, ya, Allah pindahkan ke A yang diridhoin oleh Allah. Bisa jadi. Ya, tapi ini masalah khilafiyah. Makanya masih banyak yang bingung, ya, masalah takdir itu. Tapi ini yang sejauh ini yang Anda yakini. Bahwasannya apa? Allah mentakdirkan sesuatu, tapi manusia masih bisa berusaha untuk berubah. Masih bisa memilih takdirnya. Dengan usaha, doa, ilmu. Di hadis yang lain, seperti di hadis di kitab uh, Adabul Mufrad, ya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan amal soleh, doa, silaturahim. Artinya ketika kita beramal soleh, Allah bisa merujuk pilihan takdir kita kepada yang Allah syariah, kepada yang Allah ridhoi. Yang asli kita, belum tentu karunia-Nya itu Allah ridhoi loh. Ya, mungkin di para jamaah sekalian yang sekarang sekitar ada 19 dalam pertemuan ini, mungkin banyak yang karunia-Nya Allah nggak ridhoi, tapi karena kita menuntut ilmu, karena kita belajar, akhirnya, ya, Allah bukakan pin jalan kita menuju karunia yang Allah ridhoi.
Bisa jadi. Nah, ini pendapat anak yang selama ini anda pelajari ya. Karena kan anak Hambali, ah, Imam Ahmad bin Hambali itu kan pendapat tentang takdir seperti itu. Lebih luas lah. Ya. Ya. Kalau Imam Malik dia lebih saklek. Ya. Makanya banyak pendapat Imam Malik itu yang diambil oleh Khawarij ya. Makanya bukan berarti Imam Malik itu Khawarij sudah. Banyak pendapat Imam Malik ya itu yang diambil oleh orang-orang Khawarij jadikan dalil. Padahal Imam Malik tidak bermaksud seperti itu. Yang kelima, agama Islam tidak akan pernah dapat di bumi hanguskan. Allah janjikan seperti Al-Quran. Allah yang janjikan itu Allah jaga. Gitu. Dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Nah, dalam di hadis ini juga. Ya, lawistama alaihim min man biaktoriha au man baina aktoriha. Kitor itu arah angin. Ya, jadi manapun belahan bumi ini nggak bakalan yang bisa. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dun. Sampai ke nanti umat muslim itu ya akan mengacau satu sama lain. Ya. Nah, nah, inilah ya. Walaupun tetap sebanyak akun makar, tetap pasti ada kaum muslimin yang berpegang teguh ya. Yuriduna ay liyutfi'u nurullah bi afwahim. Banyak nanti ingin menghancurkan agama Allah dengan tipu daya mereka. Allahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah selalu menyempurnakan, selalu ada orang yang akan menghidupkan agama Islam walaupun orang kafir itu membenci. Ya, maka kita berdoa, kita termasuk dari ya, masuk dari ayat ini ya. Kita selalu termasuk dari yang Allah takdirkan untuk menghidupkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah berdoa kepada kita banyak, bahkan Allah Rasulullah SAW menahan syafaatnya untuk nanti di Lauhil Mahfud maqamah mahmudan. Kita sering doakan setiap apa ya, ketika nanti Rasulullah SAW mempunyai kedudukan yang mulia beda dengan nabi yang lain ya. Karena Rasulullah masih menyimpan syafaatnya yang bisa aja beliau inginkan untuk di dunia direalisasikan, tapi simpan di akhirat untuk umatnya nanti ya. Nah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Nah, lupa dalam ini ayat ya. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri. Ya. Berat sebagai penderitaan kalian. Rasul itu menanggung dengan berdakwah sampai mau dibunuh. Ya. Sempat di boikot kan 4 tahun dari tahun 5 kenabian sampai 9 kenabian. Iya pengen cuma keimanan dan keselamatan untuk umat kita. Ya. Seorang nabi yang awalnya takut untuk menyebarkan 5 ayat aja. Kemudian Allah singgung. Ya ayun muzammil kum fa'anzir. Rabbaka fakir waqtiyabaka fatah. Ya. Sampai Allah harus mendukung Rasulullah untuk berdakwah. Ayo, bangun, bersihkan pakaimu, takbir kepada Allah. Ya. Orang yang awalnya pemalu, lemah lembut, diberikan tanggung jawab begitu besar untuk umat. Ya. Sekarang kita malah meremehkan syariat Islam. Auzubillah min dzalik. Rasulullah sampai gemetar pertama kali. Nggak hanya itu, ya, diancam dibunuh, diberikan paceklik, ya. Saya pada awal paceklik, para sahabat nggak bisa memberikan Rasulullah itu makan apa daun, ya. Dalam sirah Nabawiyah disampaikan oleh Hikal Maktum, Rasulullah ketika tahun 5 Hijriah awal-awal beliau itu diboikot, Rasulullah kan nggak boleh diberikan barang dagangan, nggak boleh pedagang menjual kepada Rasulullah atau dibunuh di tanah Makkah. Ya Rasulullah hanya bisa makan apa? Dedaunan yang direbus dan dinikmati oleh Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Akhirnya para sahabat baru bisa ngumpet-ngumpet, ya, memberikan makan kepada Rasulullah, gandum, roti yang sudah kering. Ya. Inilah perjuangannya Rasulullah. Sekarang kita nggak berani berjuang.
durhaka kepada Rasulullah gitu. Ya, nggak pantas kita menjadi umat Rasulullah, tapi kita masih aja nggak mau menuntut ilmu, ya, masih malas ini dan itu, ya. Nah, bahkan ketika Rasulullah SAW telah menjadi sirat pada hari kiamat nanti, nah ini, ya, beliau tetap mendoakan keselamatan bagi umatnya. Lihat, ya. Ah, wa yadribu siratu baina zuhri jahannam. Ya, dan dibentangkan sirat nanti di dua, ya, tepi neraka jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Dan dijadikan aku dan umatku adalah yang pertama kali melewatkan. Ya. Wala yatakallamu yawma idzin illa rasul. Dan tidak ada di hari itu kecuali yang berbicara kecuali Rasulullah SAW. Ya. Wada war rasul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Rasulullah sampai di akhirat yang orang nanti itu, ya, mikir cuma diri sendiri, cuma Rasulullah yang mempedulikan umatnya. Lihat, ya. Yang di akhirat nanti semua orang itu cuma mempedulikan diri sendiri, cuma Rasulullah yang mempedulikan umatnya. Ya, lihat tuh. Kita nanti sampai wafat itu masih dalam perlindungan Rasulullah loh. Sekarang kita ini masih dapat perlindungan Rasulullah. Ya, berapa banyak doanya Rasulullah. Ketika mau wafat apa kata Rasulullah? Pada zaman sekalian, ummati, ummati, ummati. Hadis sahih riwayat Fatimah dan juga Aisyah. Ya, umatku, umatku, umatku. Kita pernah nggak berdoa? Ya, salat kepada Rasul ketika selain dari sholat gitu. Ya. Nah, inilah bagaimana, ya, kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Yang terakhir, yang ketujuh, para Rasul adalah manusia yang mustajab doanya. Ya. Maka banyak ya para sahabat itu meminta minta didoakan, ya. Nah, seperti syariat apa? Nah, lupa namanya, menaruhkan rutop di atas apa? Gusi bayi itu. Kan banyak para sahabat meminta itu kan sambil didoakan kan. Nah, termasuk dalam hadis ini juga Rasulullah SAW mendoakan, ya, agar umatnya tidak diberikan paceklik dan tidak di bumi hanguskan selain bersama kaum muslimin. Ya. Nah, inilah yang bisa kita dapati dari, nah, hadis qudsi yang kedua tentang bagaimana, ya, jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan diberikan paceklik dan tidak akan hancur dari permusuhan kaum kafir. Wallahu alam bissawab. Ya, tafadhol dari para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, ya, dalam kelas kita pagi hari ini atau diskusi kita pada pagi hari ini, tafadhol ya dari para jemaah sekalian, ya. Bila ada yang ingin bertanya, atau sudah cukup insya Allah dari para jemaah sekalian, ya. Nah, bila sudah cukup ya mungkin, ya, kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, mungkin ini ya ada sedikit, mungkin nanti para asatidzah yang lain juga akan menyampaikan. Kita kan lagi masuk bulan, mohon maaf ya, Halloween. Nanti juga bulan depan ada apa, Natal. Kemudian nanti banyak event-event ketika kita berbelanja kan. Tahun lalu tuh pernah Anak ditanya juga. Dan anak akhirnya bertanya juga kepada dosen anak, 2 tahun lalu malah ya. Eh, Namanya Ustadz Anas Burhanuddin. Ya, bagaimana Ustadz, bagaimana dengan kondisi event ini yang nanti kaum muslim itu mengambil keuntungan. Ya. Wallahu a'lam, ya, ini mungkin pendapat Ana ya. Dan juga ini Ana merujuk dari Ustadz-Ustadz Ana. Ketika Ana menjadi mahasiswa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, Ana bertanya kepada seorang Ustadz itu. Ya, pertama ketika kita berbelanja, niat kita itu apa? Kalau niat kita ingin berbelanja saja dengan memanfaatkan event-event itu, Allah alam nggak masalah. Ya, karena ajar dalam kita berjual beli asal jelas, ya kan. Nah, jangan naf'an, ya, seperti riba ya.
Kalau qardin jarun nafan fahuwa riba, itu kan riba. Tapi kalau kita beli ada diskon dan itu jelas dari mana diskonnya, dari perusahaan apa-apa, ya jelas, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau niat kita belanja memang untuk meramaikan event tersebut, ya misalkan kita belanja, oh mumpung nih lagi event ini, yuk kita jalan-jalan dulu. Nggak boleh. Ya kita mendukung hari raya orang kafir. Ya nggak boleh masuk, gimana saat ini hukum wati ya. Hukum wati itu bukan haram, wajib apa ya. Allah alam ya, ini takutnya terjerumus kepada perbuatan dosa. Ya, karena kita syarat sebagai seorang muslim kan, salah satunya menghindari, ya, atau akhlak sebagai seorang muslim ya. Yang baik itu menghindari ya hal-hal tersebut. Wallahu alam bissawab. Ini mungkin nanti para ustadz asatidzah yang lebih berkompeten pasti akan memberitahukan juga kok. Ya. Cuma ini pendapat dari Ana, ya boleh jadi pertimbangkan nanti ya. Takutnya apalagi yang sering belanja online gitu, Ana nggak pernah belanja jadi Ana nggak tahu. Oh ada diskon ini, diskon itu, nggak masalah. Asal dengan niat tidak meramaikan event tersebut. Allah alam bisawab. Ya. Kembali ya, Ana lanjutkan penutupan kita pada kelas kita pagi hari ini ya, yang insya Allah ya kita nanti bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di hari akhir nanti, dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni dan amal soleh kita dilipat gandakan. Amin ya robbal alamin ya. Dan insya Allah ya kita bisa memilih pintu surga yang kita inginkan di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin ya. Nah, minta maaf bila kekeliruan atau kekurangan dari yang anak sampaikan atau kita bahas bersama, atau ucapan dari diri Ana yang kurang berkenan, Ana sekali lagi minta maaf ya. Astaghfirullahal ala kulli khata'i wa nisyan. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.